Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin amma ba'du. Jadi hari ini saya akan memberikan Anda sebuah ceramah singkat tentang ceramah singkat tentang sabar. Baiklah, kalian tahu apa itu sabar? Yap, sabar adalah suatu perkara di mana kita menahan sesuatu. Apa sesuatu itu? Itu bisa berupa apa saja. Sabar dalam perkara maksiat, sabar dalam perkara marah, dan sabar lainnya. Tapi ya, untuk sabar yang kali ini saya akan bahas itu lebih mengarah kepada marah. Baiklah, sabar memiliki banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Jika kalian sabar, maka Allah akan menaikkan derajat dan menghapus dosa kalian. Saya punya sebuah ayat surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang mengingatkan dalam amal soleh dan juga dalam kesabaran. Jadi jikalau kita mempunyai teman dan dia marah, ingatkan dia agar tidak marah. Dan juga misalkan kalian tidak bisa sabar terhadap hal itu, lebih baik kalian menjauhi teman itu atau orang itu. Kalau misalnya memang kau tidak bisa menahannya, Anda tidak bisa menahannya lagi. Contoh, saya memiliki teman. Nah, teman itu sangat menyebalkan. Kita bisa bilang menyebalkan. Nah, dan dia ini karena sangat menyebalkan, kita menjadi marah. Nah, kita sudah mencoba menahan, sabar, tetapi rasanya sudah terlalu marah untuk tidak bisa ditahan lagi sudah. Jadi lebih baik kita menjauhinya menjauhinya agar marah itu tidak menjadi menumpuk dan kita semakin marah dan kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan kalian juga yang mengejek, jangan kalian juga yang mengejek untuk ya berusaha lah untuk ditahan ejekannya. Karena kalian tahu riba? Ya, dosa terendah riba itu seperti kalian menzinai kerabat kalian sendiri, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, sepupu, dan yang lainnya. Dan dosa tertinggi riba itu adalah seperti menghina sesama muslim. Kalian bisa bayangkan, dosa terkecil dari riba itu saja sudah cukup ya menjijikan. Siapa yang mau menzinai ayah ibunya sendiri? Dan bagaimana dengan dosa terkecilnya saja sudah di pikiran kita sudah cukup besar ya dosanya. Apalagi ya dengan dosa tertingginya, yaitu memaki sesama muslim. Dan kalau misalkan kalian dan sabar itu bukanlah hanya diam saja dengan hati yang tersakiti, tetapi kita juga harus melakukan aksi di mana kita mencari solusi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya seperti tadi, kita sudah berusaha sabar, sudah berusaha menahan amarah kita kepada seseorang, dan kita sudah tidak bisa menahannya lagi. Yang harus kita bisa buat, lebih baik kita menjauhinya, dan yang dijauhi juga harus sadar diri kenapa dia dijauhi, dan kenapa dia dijauhi, bukannya malah balas menjauhi. Dan kalau bisa jangan hanya menjauhi, karena kalau menjauhi itu kita akan dikira
apa ya namanya, dikira benci sama dia. Tetapi kita bilang ke dia, kamu jangan gitu lagi. Kalau dia masih ngeyel dan tidak mau diberitahu, tidak mau diingatkan, sudah tinggalkan saja. Orang seperti itu untuk apa dilayani, gitu kan? Dan juga ya sabar, jangan misalkan kita dicaci maki dan ya kita tahu kalau balasan, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain kita juga akan mendapatkan balasannya. Tapi jangan kita bilang seperti ini. Misalkan kita dicaci maki pendek, kita katakan begini, kamu tidak suka dicaci maki, tapi kenapa kamu mencaci maki saya? Seperti itu tidak boleh. Karena ya lebih baik kita diam saja, introspeksi diri, dan jangan katakan seperti itu, hanya katakan jangan mencaci maki, itu dosa. Kalau dia tetap ngeyel, sudah tinggal sangkan saja. Untuk apa meladeni yang seperti itu? Ya, dan lebih baik kalau itu jangan mengatakan kamu tidak mau caci maki, tapi kamu mencaci maki saya. Jangan bilang seperti itu. Dan ya introspeksi diri lah. Kita sendiri itu apa ya namanya? Kita sendiri punya banyak hak sekali dosa. Dan kita bilang seperti itu kepada orang lain, kita tidak introspeksi diri. Siapa tahu kan kita pernah mencaci maki seseorang dan Allah membalasnya dan dengan cara dengan perantara seseorang mencaci maki kita. Nah, itu adalah penghapusan dosa. Jadi kita harus sabar. Jangan pikir hanya dengan sabar akan langsung dihapuskan. Tidak. Tapi kita, ya benar sih, sabar menghapuskan dosa. Tetapi jangan sangka hanya tobat itu bisa menghapuskan dosa. Tapi kita juga harus ingat sadar diri gitulah. Kita punya banyak dosa, dan dosa ini ada itu penghapusannya. Bukan hanya dihapus begitu saja, tapi ada penghapusannya. Seperti tadi, kita mencaci maki seseorang, dan seseorang itu mencaci maki kita harus sabar. Kita tidak boleh membalas. Sudah, diam saja. Jangan kita berkata, kamu mencaci maki saya, tapi kamu tidak mau dicaci maki. Nah, terus kita memaki dia begitu, kita bahkan tidak sadar diri. Mungkin kita sendiri sering mencaci maki seseorang, tetapi kita tidak menyadarinya dan mengatakan hal seperti tadi itu begitu remeh. Oke, sepertinya hanya segitu dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.